pemirsa, kembali Anda menyaksikan Coffee Morning RDK di segmen kedua. Dan pemirsa, sebelum kami melanjutkan diskusi bersama para narasumber, kami ingatkan kembali kepada Anda yang menyaksikan tayangan ini di media sosial Facebook Tanjung Pinang TV dapat menyampaikan berbagai macam pertanyaan di kolom komentar. Tentu saja terkait dengan tema kita pada hari ini, Sumpah Pemuda, Pemuda Bersatu Bangkit dan Tumbuh. Nah pemirsa, saya kembali ke Pak Robi. Pak Robi, nah begitu banyak pemuda organisasi yang ada di Kabupaten Bintan, kemudian juga ada Sabma, Karang Taruna, dan mungkin ada beberapa lagi organisasi yang lainnya. Nah, ke depan Pak, barangkali ada rencana nggak sih Pak untuk pemuda-pemuda ini yang akan diarahkan kemana, akan dibentuk seperti apa begitu Pak, dari Bapak sendiri? Ya, terima kasih. Jadi memang ke depan kita kan ada beberapa program-program prioritas. Iya Pak. Salah satunya adalah program Gerbang Kampung, yaitu Gerakan Membangun Kampung. Nah, jadi kami memberi keleluasaan kepada tingkat RW untuk melaksanakan pembangunan yang ada di kampung-kampung kita. Nah, kami meminta kepada seluruh anak-anak muda Bintan, marilah ikut berpartisipasi bersama-sama, sehingga kita bisa misalnya menciptakan sesuatu kekhususan yang ada di setiap kampung-kampung kita. Inilah peran anak-anak muda. Nah, bagaimana anak-anak muda bisa membantu memasarkan produk-produk yang ada di Kabupaten Bintan. Jadi saya selalu minta kepada Dispora bagaimana anak-anak muda atau organisasi-organisasi kepemudaan ketika ingin melakukan pengembangan SDM atau dan sebagainya, kita harus dukung itu. Nah, juga insya Allah nanti, karena pada prinsipnya pemuda itu adalah pemimpin di masa depan. Jadi insya Allah kami ingin melaksanakan sebuah kegiatan yang namanya adalah Millennial Leader. Jadi kami memberikan kesempatan kepada anak-anak muda Bintan untuk bisa ikut mendampingi saya dalam menjalankan tugas sebagai seorang kepala daerah seperti itu. Nah, tinggal kita menyusun seperti regulasi dan sebagainya, bagaimana nanti insya Allah lah mudah-mudahan mulai tahun depan bisa terlaksana. Baik, nah ini sepertinya keren sekali ya Pak Robi ya, ada program Gerbang Kampung dan kemudian Millennial Leader. Mungkin kalau yang saya tangkap untuk program kampung ini Pak Robi tadi menyebutkan bahwa suatu daerah atau RT RW itu mempunyai ada sesuatu yang khusus, artinya ciri khas barangkali ya Pak ya. Nah, Kabupaten Bintan sendiri kan identik dengan pariwisata kita yang sudah terkenal ke luar negeri begitu Pak. Nah, mungkin barangkali ada satu hal yang akan dibentuk untuk di bidang pariwisatanya Pak di sana. Ya, di pariwisata insya Allah ke depan kita kan pertama sekarang ada kawasan agrowisata Poyotomo, kemudian ada seperti Madu Kelulut itu loh. Nah, itu nanti bisa kita jadikan juga tempat berkunjung wisatawan. Nah, kami juga ingin berencana menghidupkan seperti yang sudah pernah ada Makyong dan sebagainya, budaya-budaya, sehingga ketika travel bubble ini dibuka, ketika wisatawan asing bahkan wisatawan mancanegara datang ke Bintan, tidak hanya ke pantai, tapi bisa mengunjungi budaya-budaya kita. Nah, bagaimana di Sakera di Kampung Bugis sana dulu ada rumah tenun. Nah, itu nanti kita aktifkan kembali lah, sehingga pariwisata kita bisa banyak yang bisa dikunjungi. Baik, artinya pariwisata maritim yang berbasis kebudayaan, ada maritim, ada lautnya, kemudian juga ada budayanya, begitu ya Pak ya. Baik, ini bagus sekali. Nah, mungkin saya ke Pak Said barangkali Pak, mengingat Karang Taruna ini diisi oleh rentang usia yang lebih panjang begitu kan, dari umur 13 sampai 55 tadi ya Pak ya. Nah, di situ kan banyak sekali kegiatan mungkin untuk pembangunan daerah kita. Nah, dari Karang Taruna sendiri Pak, selama ini kan di daerah kita yang berbasis maritim seperti ini. Nah, Karang Taruna ini Pak, apa saja yang dilakukan Pak? Ya, jadi terima kasih. Secara kelembagaan memang Karang Taruna tidak, ini kalau bisa dikatakan bahwa organisasi plat merah lah, sering bisa disampaikan. Jadi ini yang disampaikan Pak Bupati tadi, saya pikir ini sangat positif bagi Karang Taruna. Mengambil momentum ini untuk bagaimana bisa bersinergi. Peluang-peluang ini bisa dimanfaatkan secara positif bagi kawan-kawan Karang Taruna di daerahnya. Tadi ada gerbang kampung tadi.
bagaimana hubungan dengan pariwisata, bahwa kita ketahui Bintan ini destinasi pariwisatanya alamnya luar biasa. Tapi mungkin ada pilihan-pilihan tadi yang disampaikan, budayanya juga perlu diangkat. Ini opsi-opsi ini yang juga harus dikembangkan, yang mana nanti apa yang menjadi program pemerintah kabupaten ini bisa ditangkap oleh kawan-kawan Karang Taruna di daerah masing-masing itu sesuai dengan tadi kekhususannya daerah masing-masing. Ini kecamatan, desa, kelurahan, yang mana kawan-kawan Karang Taruna bisa menjadi triggernya lah di sana. Jadi walaupun banyak organisasi-organisasi kepemudaan, tapi momentum Sumpah Pemuda ini tadi bersatu tadi, ini kita wujudkan dalam rangka tadi mendukung penuh program pemerintah, karena memang tak bisa dilepaskan, beda dengan organisasi-organisasi lain, ormas-ormas dan lain sebagainya. Karang Taruna kami harapkan dan sangat berharap besar kepada Pak Bupati, khususnya di Karang Taruna Kabupaten Bintan, untuk mendapat perhatian khusus lah, bergandengan tangan untuk bagaimana membantu program-program pemerintah. Oleh karenanya saya saling mengingatkan, karena memang kita lahir dan besar di Kabupaten Bintan ini punya komitmen juga, punya tanggung jawab moral juga. Walaupun hari ini kita ya, Pak, ya. Kita bicara provinsi, tapi insya Allah bicara Bintan, apa yang bisa kita berikan untuk membantu pemerintah Kabupaten Bintan, kita siap untuk itu. Baik, baik pemirsa, saya ke Bang Coki. Bang Coki, mungkin untuk di Sapma sendiri saat ini seperti apa sih Pak yang akan rencana yang akan dibuat? Mungkin tidak hanya memperingati Sumpah Pemuda, tapi intinya tetap membangun daerah kita. Oke, makasih Mbak Dewi. Kita ke depannya pasti akan melakukan konsolidasi dan registrasi untuk orang yang mau masuk. Kita perbanyak dulu orang di dalam kita kuatkan lagi, betul seperti Bang Said bilang, kuatkan untuk ke depannya tetap berpartisipasi. Kita dengan pemerintah harus bersatu, dengan pemerintah kita harus dukung segala kebijakannya, dan ke depannya kita pengen bisa saling erat lah, dari bidang sosialnya, ekonominya, pengembangan dirinya, untuk menciptakan kaum muda atau milenial tadi untuk menjadi calon-calon leader ke depan. Insya Allah seperti itu. Untuk saat ini kita sudah ada pengembangan diri di dalam di bidang sub-bidang ekonomi. Seperti kita ada tempat kopi, terus kita ada tempat juga pendidikan untuk bela diri. Alhamdulillah kita udah ada bikin kerjasama dengan partners, ada Westwolf Academy. Setelah itu juga kita beberapa orang di dalam kita juga berpartisipasi dalam pariwisata. Contoh seperti saya juga ikut dalam Asparnas, Asosiasi Pariwisata Nasional. Sekretaris saya juga di Asparnas juga. Insya Allah Desember nanti kita akan bikin namanya Asparnas Festival 2021 yang ada di TCC. Kita akan mengedepankan budaya yang ada di Kepri ini, dari itu UMKM kita rangkul semua, otomotif, bahkan dari kesehatan dan lain-lain, kita semua akan bikinkan di situ, dan diharapkan kedepannya akan menjadi acara tahunan. Insya Allah seperti itu. Baik, semoga terlaksana Pak ya. Nah pemirsa, mengingat saat ini adalah masih dalam pandemi COVID-19 begitu. Namun hal tersebut tidak menjadikan kita surut atau berhenti untuk membangun daerah kita. Nah pemirsa, di saat sekarang ini kita tidak lagi melawan penjajah untuk membangun negara kita, tetapi kita bangun bersatu untuk membangun daerah kita dari segi sosial, politik, budaya, ekonominya tentunya. Nah mungkin saya ke Pak Robi kembali Pak. Di saat pandemi seperti ini tentunya semua sektor, apalagi di kabupaten, tidak hanya di Kabupaten Bintan tapi di semuanya. Nah untuk pemerintah Kabupaten Bintan sendiri telah merencanakan adanya travel bubble gitu, dan itu akan segera dibuka kalau tidak salah November ini ya Pak ya? Ya, insya Allah. Nah ini kan adalah satu titik cerah bagi kita semua, tidak hanya pemuda begitu, tapi untuk masyarakat di Kabupaten Bintan Pak. Nah untuk itu Pak, para pemuda di sana, apakah mereka bisa seperti menjual produk mereka ke para turis itu, atau mungkin ada regulasi-regulasi yang harus dilewati Pak, begitu? Ya, terima kasih. Jadi kalau menurut kami,
ketika pintu travel bubble itu dibuka, inilah saatnya anak muda untuk menjadi wirausaha muda. Nah, nanti kami insya Allah akan melakukan pendampingan bagi misalnya anak-anak muda kita yang ingin membuat sebuah produk UMKM atau UKM yang bisa dipasarkan nanti di tempat-tempat atau outlet-outlet yang telah disediakan. Nah, untuk travel bubble sendiri itu kan rencana kita baru mau buka di kawasan BRC di Lagoy. Nah, nanti kemarin kita lihat perencanaan itu, di perencanaannya ada outlet-outlet untuk menjual UMKM. Nah, walaupun nanti kita juga akan coba buka untuk keseluruhan di wilayah Trikora dan sebagainya, tapi kita harus lengkapi dulu persyaratan-persyaratan seperti PCR real time yang 1 jam dan sebagainya. Ya, harapan kami di tengah kondisi pandemi, anak-anak muda bisa lebih membantu khususnya membantu pemerintah dan membantu masyarakat dalam melakukan pengembangan usaha seperti itu, sehingga bisa terciptalah wirausaha muda baru gitu. Baik pemirsa, jelas sekali yang disampaikan oleh Pak Robi bahwa dengan adanya travel bubble nanti yang akan mulai dibuka, tentunya itu menjadi satu harapan baru bagi kita semua, khususnya di Kabupaten Bintan. Meskipun tidak seluruhnya Kabupaten Bintan dibuka, tetapi ini sudah memberikan harapan baru. Nah, di situ nantinya para pemuda di Kabupaten Bintan dapat menjual produk UKM mereka tentunya melalui regulasi yang telah ditentukan, begitu ya Pak ya. Nah pemirsa, perbincangan masih akan kami lanjutkan di segmen ketiga nanti. Tetap saksikan Coffee Morning RDK, kami kembali sesaat lagi.